kebangkitan sepak bola Indonesia. Amin. Kita akan dapat satu kuasa baru lah di bola sepak Asia ni. Sampai bila kita nak tengok bola sepak Asia Tenggara ini? Pastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Malaysia terkejut dan seakan tak percaya melihat keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Indonesia kini menjadi tulang punggung Asia Tenggara di ajang dunia. Meskipun Malaysia juga ingin melihat timnas mereka menjadi yang terbaik, sebagian Malaysia juga senang Indonesia kembali membawa nama ASEAN ke level tertinggi. Keberhasilan Garuda Muda membuat banyak pihak di Malaysia kehabisan cara untuk meremehkan atau menghina. Justru, mereka mulai mencari jawaban atas pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia yang kini jadi inspirasi kawasan. Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi Goli yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian, Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu, Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja, abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada Abang untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Netral banget Selamat orangnya. dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Memang definisi penggendong ASEAN ya guys. Ini timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia Qatar ya guys ya. Pildun. Ini statistik kita senior U23, U20 dan U17. Sangat membanggakan, kita sudah beda circle ya guys. Gak ada Dek Mala yang lainnya, kita beda circle ya. Ini apa ini, aduh. Ya mungkin udah waktunya Indonesia lah ya. ASEAN ini guys, jangan ditiru ya guys. Katanya mau masuk Pildun, Piala AFF aja nggak juara. Aduh. Gimana ini guys? 4-0 lawan Yaman guys. Kita menang 4-1 ya. Bisa kita ya. Nah, ini pencari bakat akan banyak nanti di Piala Dunia. Ini apa ini, aduh. Nah, Ini Walid. Walid. Gak apa-apa, semangat aja untuk Dek Mala ya. Yes, Indonesia lolos Piala Dunia U17. Menang 4-1 atas Yaman, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Mana pandit yang bilang kalau Indonesia itu harus main total football? Mana pandit yang bilang Indonesia nggak cocok main 3 back, cocoknya 4 back? Ini nggak total football, bos. Ini main 3 back, bos. Ini muridnya Sintayong, bos. Piala Dunia, biar tahu kau. Mana pandit-pandit yang nggak suka sama sepak bola bertahan? Yang mengkritik timnas kalau main parkir bus. Ini parkir bus Piala Dunia, biar kau paham. Orang-orang ini sebenarnya nggak senang timnas lolos Piala Dunia karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa parkir bus lolos Piala Dunia? Dengar. kehabisan bahan ya kalian. kalau yang suka Kalau mengkritik kalian itu. timnas sejati, Kalau timnas menang mau atau timnas berhasil. main kayak apapun, mau timnas dilatih siapapun, dukung. Piala Dunia nih bos. Piala Dunia. Salam Di Mateo.
Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Amin. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand. Ya aku pribadi sih berharap ya untuk prestasi yang ada sekarang tuh benar-benar jangka panjang gitu loh ya, nggak hanya sekedar lewat aja. Jadi sekarang tuh benar-benar Indonesia tuh dilihat ya oleh media luar karena alhamdulillahnya untuk U17 ya, timnas Indonesia satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara karena kemarin untuk Vietnam tuh gagal ya. Karena yang kemarin itu Vietnam gagal ya untuk melaju ke Piala Dunia. Semoga segala prestasi yang ada sekarang tuh apa ya, harapanku tuh bener-bener awet gitu loh, bener-bener jangkanya tuh untuk panjang gitu ya, nggak hanya sekedar lewat aja ya, hanya sekedar kebetulan. Semoga itu terjadi ya. Dan buat orang-orang yang selalu apa ya berkomentar negatif atau sinis terhadap kemenangan timnas Indonesia ya, kayaknya mereka tuh ya butuh panggung lah ya. Kalau tidak melawan arus, kayaknya mereka tidak dapat panggung, tidak mendapatkan spotlight sih. Karena ya ujung-ujungnya cari makannya mereka tuh ya dengan berkomentar yang berlawanan arus gitu ya. Karena hanya itu yang mereka bisa gitu. Dan selamat untuk keberhasilan timnas Indonesia U17. Semoga apa yang terjadi sekarang ini bisa nular ke tim senior.